Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kurang semangat nih. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Baik adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita mau saat teduh, kita akan lagu pujian Bapakku datang kepadamu. Salam adik-adik kami yang terkasih. Sebentar kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, kita sekarang bangkit berdiri lagi ya. Kita akan lagu pujian Paskah Kristus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati kami dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu ya Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah yang pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. orang yang menyalahkan namanya. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskannya itu,
Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita berdoa untuk melakukan sesuai kehendak Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih Kak. Kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menundukkan kepala untuk mengaku segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini terambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Anak-anak sekolah minggu supaya mempersiapkan Alkitabnya, kami ulangi, Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah siap, mari kita baca secara berganti-gantian. Amang akan mulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk
dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari kita baca bersama ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih, Kak. Sekarang kita akan lagu pujian ya. Kita akan lagu pujian Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dia
adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa ya. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah hati kami Bapa, siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik sekolah minggu, cerita kita pada hari ini, pada minggu hari ini, kita ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dibuka ya Alkitabnya ya, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah? Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua, kalian ikutin dan lihat Alkitabnya ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, di sini ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana ini membawa pelita dan minyaknya. Dan 5 gadis yang bodoh hanya membawa pelitanya, tidak membawa minyaknya. Nah, mereka akan siap-siap pergi untuk menyongsong mempelai pria. Gadis yang 10 ini akan pergi menyongsong mempelai pria. Nah, mereka membawa pelita dan minyaknya. Siapa tadi yang membawa pelita dan minyaknya? Iya, gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan membawa minyaknya. Tetapi gadis yang bodoh hanya membawa pelitanya saja, tidak membawa minyaknya. Lalu mereka berjalan dan menunggu mempelai pria. Nah, ketika mereka menunggu mempelai pria, karena mempelai pria sangat lama datangnya, tidak tahu mereka itu kapan mempelai prianya datang. Lalu apa yang terjadi kepada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh tersebut? Karena mereka sudah menunggu sangat lama. Nah, akhirnya mereka tertidur adik-adik. Mereka tertidur karena mereka menunggu sangat lama. Nah, ketika itu ada orang yang berkata, "Mempelai pria datang, mempelai pria datang." Wah, lalu 5 gadis yang bijaksana tadi dan 5 gadis yang bodoh bangun adik-adik. Mereka lalu membereskan pelitanya, membereskan minyak-minyaknya.
lalu supaya ikut masuk ke dalam perjamuan. Nah, di sini ada gadis yang bodoh adik-adik. Gadis-gadis yang bodoh ini meminta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana. Karena apa adik-adik mereka meminta minyak? Karena pelita mereka hampir padam. Benar sekali. Nah, mereka mau masuk ke dalam ruang perjamuan tetapi pelitanya hampir padam. Karena kalau misalnya pelita itu membutuhkan minyak. Kalau misalnya minyaknya sudah habis, lalu apinya juga akan semakin padam dan habis. Nah, lalu kata gadis-gadis yang bodoh ini, "Berikanlah kami sedikit minyakmu, karena pelita kami hampir padam." Lalu kata gadis yang bijaksana ini, "Tidak, karena tidak akan cukup untuk kami dan untukmu. Beli saja." Nah, kata gadis-gadis yang bijaksana ini, "Belilah di sekitar sini." Nah, mereka lalu pergi beli. Gadis-gadis yang bodoh ini yang tidak membawa pelitanya. Nah, ketika itu datanglah mempelai laki-laki adik-adik. Datanglah mempelai laki-laki ketika 5 gadis yang bodoh ini pergi membeli pelita. Wah, gadis yang bijaksana ini sudah siap untuk masuk ke ruang perjamuan. Tetapi gadis yang bodoh tadi masih pergi untuk membeli pelitanya, masih bersiap-siap untuk membeli minyaknya. Nah, adik-adik, lalu masuklah gadis-gadis yang bijaksana tadi. Lalu pintu ditutup. Nah, gadis-gadis yang bodoh tadi udah pulang adik-adik. Sudah membeli minyaknya. Lalu mengetok pintu untuk masuk ke ruang perjamuan kawin. Nah, dia mengetok, Tuan, bukakanlah kami pintu." Lalu dibukakan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi, mereka berkata, "Kami tidak mengenalmu." Karena gadis-gadis yang bodoh tadi terlambat adik-adik. Mereka tidak siap untuk masuk ke ruang perjamuan. Mereka tidak bersiap-siap membawa pelitanya, membawa minyaknya untuk masuk ke ruang perjamuan. Nah, adik-adik, dari cerita 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini seumpama mengenai kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus bersiap-siap adik-adik. Bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Nah, yang pertama, kita rajin untuk beribadah. Walaupun kita di rumah adik-adik, tapi kita tetap harus beribadah. Adik-adik harus mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, dan juga jangan lupa untuk adik-adik tetap berdoa, berjaga-jaga berdoa adik-adik, supaya adik-adik juga tetap diberikan kesehatan. Adik-adik juga bisa diberkati sama Tuhan. Nah, yang pertama tadi, bagaimana kita supaya untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan tadi? Yang pertama, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan ya adik-adik ya. Kita harus tetap beribadah, mengikuti ibadah online adik-adik, walaupun di rumah, tidak boleh pergi ke gereja, tapi tetap mengikuti ibadah. Yang kedua, jangan lupa untuk adik-adik tetap berdoa, berjaga-jaga dan berdoa ya adik-adik ya. Nah, tetap berdoa adik-adik pagi, ketika bangun tidur, adik-adik berdoa supaya Tuhan memberkati adik-adik di sepanjang hari adik-adik. Ketika adik-adik mau makan, adik-adik berdoa. Nah, setiap apapun kegiatan yang adik-adik lakukan, adik-adik bisa berdoa. Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita harus bersiap-siap berjaga. Kita mau seperti gadis yang bijaksana tadi,
bersiap, berjaga-jaga, membawa minyak dan pelitanya. Nah, ketika nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita sudah bersiap-siap dan berjaga-jaga. Nah, kita juga harus berjaga-jaga adik-adik. Karena sekarang kita tahu bahwa pandemi yang sekarang terjadi ini, pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak boleh untuk keluar kemana-mana. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus berjaga-jaga adik-adik. Adik-adik juga harus berjaga-jaga, tidak boleh keluar rumah. Ketika adik-adik mau keluar rumah, adik-adik harus memakai masker, mencuci tangan, harus mengikuti protokol. Nah, kita juga harus berjaga-jaga ya adik-adik di rumah ya, supaya adik-adik tetap sehat di rumah. Oke? Nah, adik-adik, untuk PR adik-adik pada minggu ini, untuk kelas 0 sampai kelas 3, adik-adik bisa membuat gambar seperti ini. Ya adik-adik ya, membuat gambar seperti ini, membuat gambar lilin. Ya, membuat gambar lilin lalu diwarnai dengan rapi dan ditulis seperti ini. Pelita harapan. Ditulis sampingnya pelita harapan. Menggambar lilin dan ditulis di sampingnya pelita harapan. Dan jangan lupa adik-adik juga berikan nama dan kelasnya ya. Untuk adik-adik yang kelas 0 sampai kelas 3. Nah, untuk adik-adik yang kelas 4 ke atas, adik-adik boleh menghafal ayat Alkitab pada minggu hari ini di Matius 25 ayat 13. Untuk adik-adik kelas 4 ke atas, untuk tugasnya yaitu menghafal Matius 25 ayat 13. Adik-adik ya, jadi itu untuk tugas pada minggu hari ini. Kita harus tetap berjaga-jaga. Bagaimana cara kita berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Nah, kita harus rajin berdoa. Oke, kita harus juga rajin beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik ya, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang bijaksana Tuhan Yesus, yang menyiapkan dan berjaga-jaga Tuhan Yesus untuk menantikan kedatangan-Mu Tuhan Yesus, supaya kami bisa selalu diberkati oleh-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau selalu memberkati kami, Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu Bapa, supaya adik-adik sekolah minggu supaya dalam keadaan sehat terus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berikan persembahan. Siapkan persembahannya di tangan kanan ya. Sekarang kita akan lagu pujian di Sonado buat Tuhan. Marilah kita doakan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, tolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, karena milikmu semua. Ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita minggu ini. Minggu depan tetap jangan lupa ya untuk ikuti ibadah kita selanjutnya. Selamat